Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam budaya untuk semua saudaraku di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya dari Lumajang, Jawa Timur. Nah, kali ini saya akan mereview beberapa keris yang saya baru dapat. Sebagian dari desa, sebagian dari mantan kolektor. Ya, kemarin saya juga sudah lama nggak upload, sekitar 2 minggu, karena pameran begitu padat saudaraku. Jadi kemarin juga ada pameran besar di Jogja yang diadakan oleh Senopati Nusantara, yaitu MAS 2 atau Musyawarah Agung Senopati Nusantara yang kedua, ada di Jogja. Kemarin acaranya sangat meriah, banyak dihadiri para pakar-pakar Tosanaji, pakar pusaka, tokoh budaya. Jadi sangat gebiar dengan tema Indonesia Bangkit, keris Nusantara untuk Indonesia Bangkit. Nah, makanya kali ini saya membabar beberapa pusaka yang salah satu pusakanya nanti itu mengobarkan atau tuahnya itu menambah spirit semangat untuk sang pemiliknya, semangat dalam hal positif ya tentunya. Kemudian di sini juga nantinya kami akan membahas barang-barang temuan saudaraku. Seperti ini contohnya, ini patung-patung perunggu yang saya dapat langsung dari petani-petani perunggu atau penggali yang menemukan benda-benda ini. Harapan saya benda-benda ini tetap terjaga di Indonesia. Jadi seperti ini topeng perunggu era-era Mojopahit mungkin ya. Jadi ini temuan darat. Karena perbedaan perunggu ini macamnya banyak. Ada perunggu Cina, ada perunggu Majapahit, ada perunggu Kabudan. Ya, dalam waktu ini saya juga masih terus mempelajari terus-menerus untuk barang-barang temuan. Karena KW-nya juga banyak. Terus antara temuan darat dan temuan sungai itu juga berbeda karakternya, dari patinanya maupun karakter perunggunya. Ini juga contoh uang gobok. Ini ada yang masih patina tebel, ini ada yang udah agak bersih. Cincin-cincin temuan juga suatu saat pasti akan saya bahas. Ini cincin temuan itu ada yang bahan kuningan sari, ada yang bahan perunggu, ada juga yang bahan perak. Ya, harapan saya di channel ini agar teman-teman minimal mengetahui, juga mencintai tetap budaya bangsa Indonesia kita ini. Karena kita bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Nusantara ini besar, bangsa yang besar. Dari lihat budayanya maupun seni tempa pusakanya atau senjatanya itu tadi. Langsung ya saudara. Yang pertama saya review ini dapat dari desa. Warangkanya model Gayaman Jawa Timur, kayunya Timoho, cuma di sini tertutup pelitur tua ya. Ini dari pusaka ini ada yang antik, langsung kita buka, kita lihat. Ya, ini saudaraku, pamornya selewa, atau yang dimaksud selewa itu antara bila depan dan belakang nggak sama. Apa yang menjadi antik di pusaka ini? Ini gonjonya tinggi. Satu, gonjonya tinggi, ini bisa dilihat tinggi ya. Gonjonya tinggi. Terus paksinya kotak. Nanti akan kami videokan seperti biasa di akhir video. Paksinya ini kotak. Nah, saya sempat sharing-sharing sama beberapa pakar. Ini keris apa? Tangguh apa kok kotak? Sebagian mengatakan ini era peralihan Singosari ke Mojopahit atau Mojopahit awal, karena paksinya kotak. Tapi dengan saudara-saudaraku yang lain yang di Pasuruan, ini infonya ini adalah betok winongan. Betok winongan. Jadi winongan itu ada betoknya, pendek pusakanya, mungkin panjang sekitar 32 sampai 33 mungkin. Sekitar itu 30-an lah. Paksinya kotak, terus gonjonya tinggi. Nah, kalau dari pamor ini
masuk pamor wengkon ya. Jadi yang tengah ini hitam. Ini ada pamor putih. Wengkon masuknya yang bagian sisi bila ini. Untuk wengkon sendiri filosofinya mungkin dulur-dulurku atau saudaraku sudah banyak yang paham, yaitu untuk gambaran doa sang pemilik untuk melindungi, gambaran doa sang empu untuk melindungi pemilik keris ini. Wengkon itu untuk perlindungan. Jadi perlindungan dalam hal yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Sedangkan di baliknya ini pamornya cuma ceprit-ceprit. Jadi kan nggak sama antara bila belakang sama bila depan, ini nggak sama pamornya. Di sini ada ceprit, nggak beraturan kan ya. Ya ciri khas era-era Mojopahit mungkin seperti itu, pamornya ceprit. Cuma dari pusaka ini yaitu tadi yang antik, gonjonya tinggi, paksinya kotak. Kalau dapur mungkin ada yang beranggapan brojol, ya monggo. Karena di dunia Tosanaji itu pasti ada perdebatan, perbedaan pendapat itu biasa. Tapi kalau menurut orang Pasuruan ini betok winongan. Betok winongan seperti yang pernah saya dapat kemarin beberapa minggu yang lalu, tidak sempat kami review karena sudah termahal duluan. Saya dapat betok winongan, pamornya junjung derajat, tapi bilanya agak lebar. Ya. Ini pusaka itu apa sih? Pusaka itu ya itu tadi, doa, harapan, filosofi yang ditempa dalam sebuah keris, ditempa dalam dengan panas, dengan besi, campuran meteor, campuran pamor yang dituangkan dalam sebuah keris yang diharapkan sang pemiliknya mendapatkan tuah atau yoni itu tadi. Juga ada filosofinya. Yang paling penting untuk berpusaka itu jadi pakai ilmu rasa, juga pelajari filosofinya, terapkan filosofi itu ke kehidupan kita. Nanti di akhir video akan saya bahas lagi untuk lebih detailnya. Kemudian keris yang kedua, ini warangkanya ya gayanya enggak pas ya, handle. Ini ya ini kalau dapat keris di lokasi seperti ini di desa, kadang aneh. Warangkanya Gayaman Jogja, handlenya punyanya Solo. Pasti saudara-saudaraku yang melihat yang pakar-pakar atau ahli Tosanaji, kok lucu, kok bukan pakem. Saya sering di desa dapat seperti ini. Ya inilah apa adanya barang dari desa seperti ini biasanya. Ya mungkin warangkanya tertukar atau handlenya tertukar. Kadang orang desa kan nggak paham. Ya nanti pasti akan kita perbaiki, kita permak sesuai pakemnya. Jadi kalau warangkanya Jogja ya handlenya pakai Jogja, warangkanya Solo ya pakai Solo handlenya. Ya, ini pusaka ini menurut saya pusaka lumayan. Karena pamornya ini kelihatan ya saudaraku ya. Ini tambal tapal kuda. Sebelumnya saya juga pernah mendapatkan seperti ini. Cuma yang menjadi ini sangat menarik bagi saya, ini tangguhnya Mojopahit. Dapurnya Sempaner. Kenapa kok menarik? Ya Mojopahit kerajaan besar, keris-kerisnya sudah nggak asing lagi. Untuk tuah atau isoterinya itu di atas rata-rata keris tangguh-tangguh yang lain, seperti tangguh Mataram atau yang lainnya. Ini Mojopahit. Dapur Sempaner sudah sering saya bahas, yaitu sempono bener, yang berarti cita-cita yang benar. Cita-cita yang benar itu ya diwujudkan dengan perjuangan dan usaha yang keras, juga doa. Ini keris Sempaner ini isinya juga doa, doa mantra dan harapan sang empu agar pemilik itu bisa mencapai atau menyelesaikan cita-citanya itu, cita-cita yang benar itu. Untuk pamornya, pamor tapal kuda. Tapal kuda itu dipercaya untuk tolak balak. Bahkan ada pendapat juga dari teman-teman Jawa Timur itu untuk membungkam lawan. Ketika ada orang yang menjelek-jelekan Anda, ketika Anda memegang keris ini, nanti akan terbungkam dengan sendirinya atau mengalami kualat. Kalau kata orang Jawa itu apa ya? Ya dibalas sang pencipta dengan lebih cepat.
jadi bungkem. Ini tolak bala, terus juga menolak serangan guna-guna, seperti itu di filosofi di buku Pakem. Cuma ini besinya ini memang masih kotor karat, nanti akan kita walangi. Kalau sekilas ini kelihatannya warnanya hijau kebiru-biruan ya. Besi Majapahit, pendek juga kerisnya. Itu Majapahit gak bisa dianggap sembrono, keris-kerisnya terkenal ampuh untuk isoterinya. Ini cocok untuk anda-anda yang bekerja di kantor ataupun yes, multifungsi kalau menurut saya sempaner ini, karena dapur lurus cocok untuk siapapun, bukan keris pemilih. Jadi anda yang bekerja di kantor, anda pengacara, anda pebisnis, itu bisa aja megang keris ini, bukan keris pemilih. Sempaner Mojopahit, pamornya tapal kuda. Tapal kuda itu juga di Eropa, kenapa juga ada, pasti teman-temanku pernah lihat tapalnya kuda itu ditaruh di depan pintu rumah, karena orang Eropa sendiri juga mempercayai itu menolak tolak bala. Jadi rumah itu gak sampai ada sial kayak gitu. Juga menolak adanya roh-roh jahat atau penangkalnya setan, roh-roh jahat itu gak bisa masuk ke dalam rumah itu. Dipercaya intinya membawa keberuntungan. Itu tapal kuda kalau di Eropa seperti itu. Bentar ya, ini rokok. Terus yang ketiga, ini juga malah belum diwarangi, belum dicuci. Ini kerisnya. Ini dapurnya Jalak Tilam, saudaraku. Masih putih, belum diwarangi ya, belum dicuci. Tangguhnya estimasi sih Mataram. Mataram ini. Kalau dari pamor, Wahyu Timurun. Sering saya dapat pamor Wahyu Timurun. Ya, kadang-kadang ada di keris Jalak Nguri ataupun Jalak Tilam ataupun Jalak Tilam Sari, seperti itu. Wahyu Timurun sudah sering kita bahas juga ya, wahyu yang turun. Diharapkan sang pemilik pusaka ini sering atau bisa mendapat petunjuk ketika adanya kejadian yang akan datang kepada sang pemiliknya, entah itu kejadian buruk maupun kejadian baik. Jalak sendiri diidentikan burung jalak yang sangat rajin mencari makan untuk keluarganya. Nah, ini yang tadi saya bilang, pusaka jangan hanya disimpan, jangan hanya dinikmati, dilihat, tapi juga diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara penerapannya? Pertama, pelajari filosofinya. Jalak, burung jalak itu karakternya bagaimana? Rajin mencari makan. Ya, kita sebagai laki-laki, sebagai manusia, ya hendaklah kita wajib berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita, anak, istri. Makanya kenapa sering orang yang baru menikah sama orang tuanya atau mertuanya pasti dikasih keris jalak, atau kalau nggak gitu brojol, tilam upi, tilam sari, itu memiliki makna filosofi yang berbeda-beda lagi juga. Tapi pada intinya kita harus menerapkan itu tadi, bekerja keras dan berdoa. Kita berdoa aja tanpa bekerja, ya kita susah untuk mencapai hasil yang maksimal. Kita bekerja saja tanpa berdoa, itu juga kita sombong jadinya. Karena semua itu tetap atas kehendaknya Sang Pencipta. Usaha kita, kerja keras kita, tetap kita berharap dan harus memahami bahwa semua itu yang diberikan kepada kita, berkah, rahmat, kecukupan, kenikmatan, itu hanya dari Sang Pencipta. Dan pusaka ini adalah wasilah atau menambah power semangat kita untuk lebih giat lagi bekerja, pusaka jalak. Dari pamornya ya tadi itu sudah kita bahas. Jadi untuk memberikan petunjuk sang pemilik. Nah, ini yang terakhir,
saya akan bahas pusakanya. Ya, saya kalau bilang pusaka kelas, tiap orang memiliki kelasnya masing-masing. Jadi kalau saya bilangnya ini pusaka bagus kayak gitu ya, dan cocok untuk para pemimpin maupun para penguasa. Pusakanya ini. Ini keris Singobarong Kinata Kamarogan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luk 7. Singobarong Kinata Kamarogan Luk 7. Nah, ini emas semua ya saudaraku ya. Ini emas semua, bisa dites. Ini dulu bekasnya orang yang memiliki pangkat yang tinggi, yang nggak boleh saya sebut namanya. Jadi ini pusaka yang memang dipakai pimpinan suatu organisasi dulu di Indonesia. Dia juga menjabat sebagai orang yang berpengaruh di Indonesia dulunya. Singobarong Luk 7. Kalau gampangannya orang Babar, pitulungan. Bukan selalu begitu. Jadi Luk 7 itu juga ada dapur Luk 7 Carangsoka, ada dapur Luk 7 Carubuk, kan seperti itu. Kalau Luk 7 saya sering beberapa kali sharing di buku maupun sharing dengan pakar Tosanaji. Luk 7 itu adalah keris untuk perjuangan. Untuk perjuangan, memperjuangkan suatu cita-cita ataupun suatu gagasan, ide yang akan dilaksanakan dalam kehidupan. Dari dapur Singobarong udah pasti banyak yang tahu. Singobarong itu esoterinya itu memiliki kewibawaan, menambah kewibawaan sang pemilik, menambah kewibawaan, terus disegani lawan maupun kawan ya. Terus juga apa ya? Ya, menambah daya kekuasaan. Jadi ini cocoknya memang untuk dipegang untuk para pemimpin ataupun penguasa di suatu organisasi ataupun di suatu bidang apa Anda memimpin, membawai, pokoknya orang yang memiliki bawahan. Entah Anda pengusaha, entah Anda jenderal atau kapolres, kapolsek. Ketika Anda menjadi suatu pemimpin di suatu organisasi ataupun di suatu kantor ataupun di suatu wilayah, pasti Anda butuh keris ini untuk menunjang kewibawaan Anda, menunjang karir kepemimpinan Anda. Lagi ini kinatanya kondisinya udah sekitar, jadi saya katakan masih bagus lah ya, jadi sekitar 80%. Memang ada aus, ada yang protol, karena wajar dimakan usia. Keris ini banyak yang menangguh ini Mataram, tapi ada juga ini yang menangguh ini adalah Mojopahit akhir, karena kerisnya tidak terlalu panjang ya. Pamornya Wahyu Timurun, ini memang belum diwarangi ulang, nanti akan kita detailkan. Dapurnya Singobarong. Ya, namanya Singo itu sudah lambang raja hutan, jadi merajai hutan Singo itu ya. Makanya ada keris Singobarong itu kan memang untuk menambah kewibawaan, ya juga menjadi lambang kekuasaan. Nah, terus banyak ini pasti dari teman-temanku di YouTube kemarin, saudara-saudaraku tanya, Mas kok banyak keris Nogososro, Mas kok banyak keris Singobarong. Loh, kenapa? Yang asli yang mana? Lah semua asli. Karena apa? Dulu pimpinan juga bukan cuma satu. Contohnya, tiap raja di Mataram ganti raja, pasti dia buatkan pusaka. Itu masih raja. Belum lagi golongan keluarga kerabat raja, keluarga keraton, ponakannya raja, anaknya raja. Anaknya raja ada banyak. Pasti minta ke empu, buatkan Pak Empu, saya tolong buatkan Nogososro, Pak Empu saya tolong buatkan Singobarong. Termasuk adipati-adipati, jenderal perang maupun pimpinan-pimpinan suatu wilayah yang diberikan
dari kerajaan pusat ke kerajaan-kerajaan kecil itu pasti pegang pusaka-pusaka kewibawaan dan kelanggengan kekuasaan. Jadi zaman Mataram, zaman Mojopahit itu udah banyak. Nogososo gak cuma satu, tapi banyak diciptakan. Belum lagi golongan bangsawan, pengusaha-pengusaha sukses itu juga biasanya pasti ingin membuatkan keris Nogososro ataupun Singobarong untuk menunjang kekuasaan dia sebagai pengusaha yang memiliki banyak bawahan. Jadi ini keris yang saya kategorikan keris bagus. Nah, ini pun juga dimaharkan. Maharnya juga ya saya katakan lumayan tinggi. Memang cocok dengan kualitas pusakanya. Menurut saya seperti itu. Ya. Ya, apa ya, Singobarong sangat terkenal dapur ini. Apalagi Kinata Kamarogan ini sudah juga langka di pasaran. Yang original seperti ini udah langka. Kalau yang kuningan ataupun bahan perak itu banyak masih ada kinata-kinata susulan, tapi kinata yang original memang udah langka. Mungkin itu ya saudaraku ya yang bisa saya sampaikan dan saya bahas dalam video kali ini. Saya nggak terlalu panjang, saya cuma ingin berpesan, pesan yang ingin saya sampaikan juga kepada kaum milenial ataupun anak muda. Jangan lupakan budaya kita. Karena apa? Ketika Anda melupakan budaya, Anda juga sama saja melupakan Nusantara atau Indonesia. Jadi budaya kita itu budaya luhur yang memiliki nilai-nilai yang jika kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan itu sangat besar manfaatnya. Jadi banyak orang harus bekerja keras, orang harus welas asih, membuat manfaat kepada sesama manusia. Intinya apa kalau kita hidup tanpa membuat manfaat? Ya, semoga pemuda-pemuda Indonesia semuanya harapan saya bisa memegang pusaka. Entah satu, entah dua, syukur-syukur bisa banyak. Karena apa? Agar budaya ini tetap terjaga. Ya, kalau bukan anak-anak muda, siapa lagi nanti penerusnya untuk yang melestarikan budaya-budaya Indonesia ini? Semoga budaya Indonesia ke depan semakin bangkit, semakin banyak orang pecinta pusaka ataupun orang pecinta budaya yang mau mempelajari budaya negerinya sendiri. Mungkin itu ya, saya juga tetap membuka lebar untuk siapapun yang mau sharing dengan saya ataupun mau datang ke Lumajang untuk silaturahmi, monggo. Saya terbuka untuk siapapun Anda. Selama kita di Indonesia, kita adalah saudara. Satu bangsa, satu tanah air, kita satu saudara. Ini juga apa ya, saya juga mohon maaf kalau ada kurang lebih saat pembabaran pusaka atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Mungkin sekian, terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Framelens Audio Visual